Pernah nggak sih kalian kebangun jam 3 pagi, tiba-tiba aja? Nggak pasang alarm, nggak ada suara berisik, tapi mata ini kebuka gitu aja, dan yang bikin merinding, ini sering kejadian. Bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Kalau pernah ngalamin ini, kalian wajib simak sampai habis, karena ini bukan kejadian biasa. Banyak orang ngalamin hal serupa, dan kalau dilihat dari sisi spiritual, ada sesuatu yang besar di balik ini semua. Sebelum lanjut, terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung channel ini. Semoga kalian semua diberi kesehatan, keberkahan, dan hidup yang penuh ketenangan. Amin. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir, selamat datang di Ilmu Langit. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Kalau kalian pernah kebangun jam 3 pagi tanpa alasan yang jelas, coba ketik di kolom komentar angka 77. Kita lihat, siapa aja yang pernah ngalamin kejadian ini. Oke, sekarang kita bahas. Kenapa kita sering terbangun jam 3 pagi? Kita sering menganggap bangun di jam segitu cuma karena kebetulan atau gara-gara pola tidur yang gak beres. Tapi kalau sering terjadi, bisa jadi ini adalah tanda. Pertanda apa? Dalam Islam, jam 3 pagi masuk dalam waktu sepertiga malam terakhir. Waktu ini bukan waktu biasa, tapi waktu yang punya energi spiritual luar biasa. Kenapa? Karena di waktu ini, Allah sedang turun ke langit dunia dan menawarkan ampunan, doa yang dikabulkan, dan rahmat yang melimpah. Jadi, kalau kita sering kebangun di jam segitu, bisa jadi Allah lagi memanggil kita. Bukan lewat suara atau mimpi, tapi lewat cara yang lebih halus, membangunkan kita dari tidur tanpa alasan yang jelas. Dan anehnya, banyak orang yang ngalamin hal serupa. Pernah ada cerita dari seseorang yang awalnya cuek kalau kebangun jam 3 pagi. Dia mikir, mungkin cuma kebetulan. Tapi makin lama, makin sering kejadiannya. Akhirnya dia coba untuk tahajud, sholat 2 rakaat aja. Dan yang terjadi setelahnya, hidupnya berubah. Masalah yang sebelumnya berat terasa lebih ringan, jalan rezekinya lebih terbuka, dan hatinya lebih tenang. Apakah ini kebetulan? Bisa jadi enggak. Karena dalam banyak kasus, orang-orang yang membiasakan diri bangun dan beribadah di sepertiga malam terakhir justru merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ada juga yang bilang, tapi aku nggak ada niat bangun, kenapa bisa tetap kebangun? Nah, ini yang bikin merinding. Bisa jadi ini adalah kode dari Allah. Mungkin ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan. Mungkin ada doa yang seharusnya kita panjatkan, atau ada ampunan yang sedang Allah tawarkan. Kalau kalian sering kebangun jam 3 pagi, coba deh jangan langsung tidur lagi. Ambil waktu sebentar, minimal duduk diam, istighfar, atau baca doa. Karena siapa tahu, ini adalah panggilan khusus buat kita. Ada yang pernah ngalamin ini? Kalau iya, coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Makna bangun jam 3 pagi. Jadi gini, banyak orang gak sadar kalau bangun jam 3 pagi itu bukan sekadar gangguan tidur. Bukan juga kebiasaan aneh yang gak punya arti. Justru sebaliknya, ini bisa jadi panggilan, sebuah kode yang dikirim langsung oleh Allah buat kita. Sepertiga malam terakhir, sekitar jam 3 pagi itu, adalah waktu yang paling istimewa. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa di waktu ini, Allah turun ke langit dunia dan bertanya, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni. Bayangin, pintu langit terbuka lebar, dan Allah langsung menawarkan apapun yang kita minta. Bukan lewat perantara, bukan lewat perhitungan manusia, tapi langsung darinya. Tapi pertanyaannya, kenapa kita? Kenapa kita yang sering kebangun jam segitu? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kalau dipikir pakai logika biasa, mungkin ada banyak alasan kenapa seseorang bisa kebangun di jam 3 pagi. Bisa jadi karena kebiasaan, bisa jadi karena tubuh sudah terbiasa bangun di waktu tertentu, atau mungkin karena ada sesuatu yang mengganggu. Tapi kalau sering terjadi, kalau berkali-kali kita kebangun tanpa alasan yang jelas, di jam yang sama, dengan perasaan yang aneh, bukankah itu terasa seperti lebih dari sekadar kebetulan? Banyak orang yang ngalamin ini dan awalnya mereka nggak sadar. Mereka mikir, cuma kebetulan. Tapi makin lama, makin sering kejadiannya. Dan ketika mereka mulai menghubungkannya dengan waktu sepertiga malam terakhir, mereka mulai sadar, ini bukan kejadian biasa. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang selalu kebangun jam 3 pagi. Awalnya dia cuek, dia pikir ini cuma pola tidur yang aneh.
Tapi lama-lama dia mulai penasaran, kenapa selalu di jam segitu? Akhirnya, suatu malam, dia mencoba sesuatu yang beda. Bukannya tidur lagi, dia duduk, mengambil wudhu, dan mencoba tahajud. Apa yang terjadi setelah itu bikin dia merinding. Dia merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seolah-olah ada beban yang selama ini dia pikul, perlahan mulai terangkat. Hatinya lebih damai, pikirannya lebih jernih. Dan yang lebih mengejutkan, setelah beberapa malam melakukan tahajud, hidupnya mulai berubah. Masalah yang sebelumnya terasa berat, tiba-tiba mendapatkan solusi. Rezekinya mulai lancar, hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya membaik, dan yang paling penting, dia merasakan kedekatan dengan Allah yang belum pernah dia alami sebelumnya. Jadi, kalau kalian sering kebangun jam 3 pagi, mungkin ini saatnya buat berhenti menganggapnya sebagai kebetulan. Mungkin ini adalah cara Allah mengundang kita untuk lebih dekat kepadanya. Ada juga yang bilang, tapi aku nggak ada niat bangun, kenapa tetap kebangun? Nah, ini yang bikin merinding, bisa jadi ini adalah kode dari Allah. Sebuah panggilan yang tidak diberikan kepada semua orang. Mungkin ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan. Mungkin ada doa yang seharusnya kita panjatkan, atau ada ampunan yang sedang Allah tawarkan. Coba pikir, berapa banyak orang yang bisa tidur nyenyak sepanjang malam? Berapa banyak orang yang bahkan tidak diberi kesempatan untuk bangun lagi keesokan harinya? Tapi kita diberikan kesempatan untuk bangun di waktu yang paling mustajab. Jadi, apakah kita akan menyia-nyiakan kesempatan itu? Banyak orang yang bilang kalau tahajud itu berat. Ya, memang. Karena tahajud itu bukan ibadah biasa. Ibadah ini punya tempat khusus di sisi Allah. Makanya, tidak semua orang diberi kemudahan untuk melakukannya. Tapi kalau kita sering kebangun jam 3 pagi, berarti kita sudah diberi separuh kemudahan. Tinggal separuhnya lagi, apakah kita mau mengambil kesempatan itu atau tidak? Ada cerita lain tentang seseorang yang mengalami hal serupa. Dia sering kebangun jam 3 pagi, tapi selalu mengabaikannya. Dia mikir, nanti aja kalau udah tua, baru serius ibadah. Tapi suatu malam, dia mendengar ceramah yang membahas tentang keutamaan tahajud. Dia mulai sadar, mungkin ini bukan kebetulan. Malam itu juga, dia mencoba bangun, mengambil wudhu, dan sholat tahajud. Beberapa hari setelahnya, ada sebuah kejadian yang bikin dia semakin yakin. Doa yang selama ini dia panjatkan, yang sudah bertahun-tahun dia nantikan jawabannya, tiba-tiba terkabul. Sejak itu, dia nggak pernah lagi menganggap bangun jam 3 pagi sebagai sesuatu yang biasa. Dia mulai melihatnya sebagai sebuah panggilan, sebuah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Kalau kalian sering mengalami ini, coba renungkan, mungkin ada doa yang belum terkabul, ada masalah yang butuh solusi, atau ada rezeki besar yang sedang menunggu. Jangan sia-siakan waktu ini. Ambil kesempatan ini, meskipun hanya dengan doa sederhana. Karena siapa tahu, ini adalah cara Allah menjawab doa-doa kita yang selama ini belum terkabul. Kalian pernah ngalamin hal serupa? Tulis di kolom komentar. Apa yang harus dilakukan? Oke, sekarang pertanyaannya, kalau sudah tahu bahwa bangun jam 3 pagi itu istimewa, terus kita harus gimana? Apakah kita biarin aja, tidur lagi, atau ada sesuatu yang seharusnya kita lakukan? Jawabannya simpel, jangan sia-siakan. Kebangun jam segitu itu bukan kejadian biasa. Bukan sekadar kebiasaan, apalagi kalau sering terjadi. Bisa jadi, ini adalah cara Allah memberi kesempatan buat kita untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tapi banyak orang yang gak sadar. Mereka mikir, cuma kebetulan. Atau yang lebih parah, mereka merasa terganggu, kesal karena tidurnya terganggu. Padahal, kalau mereka tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, mungkin mereka akan bersyukur. Coba kita renungkan, ketika kita bangun di jam 3 pagi, apa yang kita rasakan? Hening, sunyi, nggak ada gangguan. Di waktu itu, dunia terasa lebih damai. Itulah sebabnya waktu sepertiga malam terakhir dianggap sebagai waktu yang paling mustajab. Karena di saat itulah, hanya ada kita dan Allah. Sekarang bayangkan, kita berada di ruangan kosong, hanya ada kita dan seseorang yang sangat kita hormati. Di momen itu, orang tersebut berkata, katakan apa yang kamu inginkan, aku akan mengabulkannya. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan diam saja? Atau kita akan memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta sesuatu yang selama ini kita impikan? Begitulah gambaran sepertiga malam terakhir.
Saat itu, Allah turun ke langit dunia, membuka pintu ampunan, membuka pintu rezeki, dan memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin mendekat kepadanya. Kalau kita sering kebangun jam segitu, berarti kita sudah diberi kesempatan luar biasa. Tinggal sekarang, apakah kita mau mengambil kesempatan itu atau tidak? 1. Sholat tahajud. Yang pertama dan paling utama, sholat tahajud. Gak perlu langsung 8 rakaat. Kalau masih berat, mulai aja dengan 2 rakaat dulu. Yang penting, kita coba. Kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita menghargai panggilannya. Ada satu cerita menarik dari seseorang yang awalnya merasa berat banget buat tahajud. Dia sering kebangun jam 3 pagi, tapi selalu memilih untuk tidur lagi. Sampai akhirnya, dia berpikir, kenapa aku nggak coba aja? Aku udah dikasih kesempatan bangun, masa nggak aku manfaatin? Malam itu, dia bangun, ambil wudhu, dan sholat tahajud 2 rakaat. Dia nggak minta apa-apa, cuma bersyukur karena sudah diberi kesempatan untuk bangun. Yang terjadi setelahnya bikin dia merinding. Hari-hari berikutnya, dia merasa lebih tenang, lebih ringan dalam menghadapi masalah. Hal-hal yang sebelumnya terasa berat, tiba-tiba terasa lebih mudah. Dan yang lebih mengejutkan, beberapa doa yang selama ini dia panjatkan perlahan mulai terwujud. Sejak saat itu, dia nggak pernah lagi menganggap bangun jam 3 pagi sebagai sesuatu yang biasa. Jadi, kalau kalian kebangun jam segitu, jangan tidur lagi sebelum mencoba tahajud. Meskipun cuma 2 rakaat, coba lakukan. Karena siapa tahu, itulah awal dari perubahan besar dalam hidup kalian. 2. Zikir dan istighfar. Kalau masih terlalu berat buat sholat, minimal zikir. Ucapkan astagfirullah, bersihkan hati kita dengan mengingat Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa siapa yang rutin beristighfar di waktu sepertiga malam terakhir, hidupnya akan dimudahkan, rezekinya akan dilancarkan, dan hatinya akan dijauhkan dari kegelisahan. Ada banyak orang yang mengalami hal ini. Mereka yang rajin bangun di sepertiga malam terakhir dan mengisi waktu itu dengan istighfar, perlahan mulai merasakan perubahan. Bukan hanya dari segi materi, tapi juga dari segi ketenangan batin. Jadi kalau kebangun jam segitu dan masih malas buat tahajud, minimal gerakan lisan dengan istighfar. Karena siapa tahu, di saat itu, Allah sedang menunggu kita untuk meminta ampunan. 3. Berdoa dengan tulus. Salah satu hal yang paling penting dilakukan di sepertiga malam terakhir adalah berdoa. Waktu itu adalah waktu yang paling mustajab. Kalau kita punya keinginan, punya harapan, punya masalah yang belum menemukan solusi, sebutkan semuanya dalam doa. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang punya masalah besar dalam hidupnya. Dia sudah berusaha mencari jalan keluar, tapi selalu gagal. Sampai akhirnya, dia mendengar tentang keutamaan berdoa di waktu sepertiga malam terakhir. Malam itu, dia bangun, mengambil wudhu, lalu berdoa dengan penuh keikhlasan. Dia tidak meminta hal yang muluk-muluk, dia hanya berkata, "Ya Allah, kalau memang ada jalan keluar dari masalahku, tunjukkan jalannya. Kalau memang aku harus bersabar, kuatkan hatiku." Beberapa hari setelah itu, sesuatu yang tidak pernah dia duga terjadi. Masalah yang selama ini dianggap tidak ada jalan keluarnya, tiba-tiba mulai menemui titik terang. Sejak saat itu, dia selalu menyempatkan diri untuk berdoa di waktu sepertiga malam terakhir. Jadi, kalau kalian kebangun jam segitu, jangan biarkan waktu itu terbuang sia-sia. Gunakan untuk berdoa. Karena bisa jadi, di saat itulah doa-doa kita sedang menunggu untuk dikabulkan. 4. Renungkan hidup. Kadang kita terlalu sibuk dengan dunia sampai lupa buat melihat ke dalam diri sendiri. Sepertiga malam terakhir adalah waktu yang tepat buat merenung. Mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita perjuangkan, dan kemana arah hidup kita. Apakah kita sudah berada di jalan yang benar? Apakah kita sudah menjadi versi terbaik dari diri kita? Apakah ada hal-hal yang harus kita perbaiki? Merenung di waktu ini bisa memberi kita ketenangan dan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Banyak orang yang merasakan perubahan setelah mereka mulai memanfaatkan waktu sepertiga malam terakhir untuk refleksi diri. Mereka jadi lebih tenang, lebih fokus, dan lebih tahu apa yang sebenarnya mereka cari dalam hidup. Jadi, kalau kalian sering kebangun jam 3 pagi, coba ambil waktu sejenak untuk merenung. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah kita sudah cukup dekat dengan Allah? Bangun jam 3 pagi bukan kebetulan. Kalau sering terjadi, bisa jadi itu adalah panggilan dari Allah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Meskipun cuma beberapa menit, gunakan waktu itu untuk mendekat kepadanya. Sholat tahajud,
Zikir, istighfar, berdoa, atau sekadar merenung, lakukan sesuatu yang bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah. Siapa tahu, dari situlah hidup kita mulai berubah. Buat kalian yang pernah ngalamin hal ini, coba tulis di kolom komentar. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian lakukan saat kebangun jam segitu?